aku mau ngucapin terima kasih banyak. Alhamdulillah banget, seneng banget bisa nyaji masakan yang enak buat suami, buat anak-anak, buat diri sendiri juga gitu. Jadi kayak ada puasan sendiri deh. Pokoknya bersyukur banget. Ketemu Cookpad juga bersyukur banget. Ketemu penulis-penulis yang masakannya enak. Maggie, tolong jelasin bedanya dong ekoenzim dan tong kompos. Kalau ekoenzim cuma bisa sekali masuk dan sekali panen. Kalau tong kompos ini bisa berkali-kali masuk dan berkali-kali panen. Bahan-bahannya adalah sisa-sisa kulit buah, herbs, gula merah, dan juga air. Nih, tinggal kita masukin lalu kita tutup. Kompos bahannya juga sama, tapi tong kompos ini bisa masuk berkali-kali dan panen berkali-kali lewat sini. Nih, nanti hasilnya jadi pupuk cair organik. Halo, selamat sore teman-teman Cookpad. Sebentar ya. Nah, halo, selamat sore semuanya teman-teman Cookpad. Terima kasih sudah hadir di kelas inspirasi hari Senin ini. Hari Senin ya kan, biasanya hari Senin tuh aktivitas tiba-tiba aja padat. Mungkin ada yang tiba-tiba anaknya hari ini jadi dapat banyak tugas atau misalnya ada keperluan rumah dadakan ya kan. Nah, ini di chat seperti biasa udah langsung hadir. Halo, selamat sore Mbak Heni, Mbak Ika, selamat sore teman-teman semua. Hari ini teman-teman udah pada tahu kan kita mau ada workshop ubah sisa dapur jadi cairan ajaib. Waduh, ini teman-teman ada yang nanya nggak sih cairan ajaib yang dimaksud tuh apa sih? Apakah dia bisa tiba-tiba menghilangkan sisa-sisa sampah dapur atau apa ya gitu kan? Jadi cairan ajaib yang dimaksud ini adalah ekoenzim. Kenapa sih dia disebut jadi cairan ajaib ya? Karena mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau sudah pernah buat atau sebelum kelas hari ini sudah ada yang pernah cari tahu dulu ekoenzim itu apa sih. Jadi ternyata manfaat ekoenzim ini tuh banyak banget gitu kan. Nah, nanti akan di-spill secara langsung oleh narasumber kita hari ini. Ada Cidevi Natalia, datang jauh-jauh dari Surabaya yang akan sharing banyak tentang apa sih ekoenzim gitu. Sebelum kita beranjak ke Cidevi, di sini aku coba mau lihat ya, yang absen itu ada dari mana nih? Dari selamat sore, halo selamat sore semuanya. Ada Mbak Indah, Mbak Siska Dian, Semarang hadir. Mbak Syifa hadir, Indraya Tuwirsi hadir, Bekasi hadir, oke, Banjarmasin hadir, Jakarta hadir, oke, semakin ramai. Oh ya, jadi karena hari ini kita akan workshop, jadi teman-teman yang sudah menyiapkan bahannya, nanti kita bisa langsung praktek bareng-bareng ya, mungkin bisa sambil nyalain videonya kali ya, biar nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, Cidevi juga bisa lihat langsung nih progresnya teman-teman udah pada sampai di mana sih. Aku mau reminder lagi terkait bahan apa aja sih yang perlu kita siapkan untuk praktek hari ini. Jadi ada 4 bahan yang perlu kita siapkan. Yang pertama itu ada botol ukuran 1.500 ml. Tadi ada yang tanya ke aku kalau nggak pakai botol bisa nggak ya gitu kan. Seharusnya bisa, karena yang penting kita butuh wadah yang tertutup aja gitu kan, dan bisa menampung cairan sebanyak 1.500 ml, kemudian 150 gram kulit buah. Nah, ini tadi di grup Telegram juga udah banyak yang nanya nih, ini boleh kulit buah apa aja ya gitu kan. Semuanya boleh, silahkan disiapkan kulit buah, sisa kulit buah yang ada di rumah teman-teman. Kemudian 500 ml air dan 50 gram gula merah. Jadi bisa sambil disiapin nih di depan kamera atau laptop teman-teman. Sebelum sambil kita mulai praktek nanti, Cidevi akan menjelaskan dulu nih sedikit tentang apa sih ekoenzim dan sebagainya gitu kan. Mari kita panggil. Halo Cidevi. Halo. Nah, hai. Bisa akhirnya bisa ketemuan dan kita akan praktek juga selain teori. Devi, maaf suaranya kurang kenceng, boleh lebih kenceng sedikit?
suaranya kurang kenceng ya. Udah belum? Udah, teman-teman bisa dengar jelas suaranya Cidevi? Bisa bantu di komen? Selamat sore, saya dari Surabaya. Bisa. Oke, jelas Ci, mari lanjut. Jelas ya. Saya Kebun Devi, dikenalnya juga sebagai kalau di Surabaya yang pecinta tanaman. Mungkin di Jakarta pecinta tanaman beberapa kita sudah saling kenal juga. Nah, kali ini diundang sama Diar nih dari Kukpet untuk kita ngobrolin pertama. Ini banyak sampah karena kita semua ibu-ibu yang masak kan. Nah, Betul. sampah dapur buat apa ya? Yang tentunya sampah dapur itu sangat berguna banget sebenarnya kan. Ya. Saya sendiri udah menggunakan sampah dapur saya dan tidak pernah membuangnya itu selama 6 tahun ini loh, Diar. Berapa? 6 tahun? 6 tahun ini. Wow, lama Tidak banget. pernah buang sampah yang organik ya. Ya. Saya kembalikan ke kebun. Kebetulan kan memang ada kebun yang jadi kompos dan jadi ekoenzim seperti ini. Wow. Dan kalau ibu-ibu boleh tahu juga, saya juga lumayan menghasilkan untuk dijadikan dana dapur berikutnya. Wow. Jadi ada peluang bisnis baru lagi ya, Ci ya. Padahal kita cuma memanfaatkan sisa dapur. Betul. Kita manfaatkan isinya, buahnya untuk tubuh kita. Terus kita kulitnya dimanfaatkan juga untuk kebun dan sisanya bisa dikembalikan jadi dana lagi. Jadi muter terus deh tuh. Udah sustainable, udah iya. Oke. Nah, jadi hari ini kita mau langsung masuk ke materi yang sudah Cidevi siapin. Ayo. Udah berapa nih? Udah rame nih, udah ada 72 yang gabung di grup nih. Gabung di Zoom hari ini. Oke, pada udah nyiapin bahannya seperti yang udah saya punya kan? Iya, betul. Sambil aku mau teori supaya betul. ragam terus lancar bikinnya ya. Iya. Nah, sambil aku siapin materinya, coba dong teman-teman absen siapa yang hari ini siap praktek juga. Siap, wis. Mbak Ika sudah siap. Oke, Mbak Budi Rahayu juga sudah siap. Oh ya, jadi teman-teman nanti sebelum kita mulai praktek, nih Cidevi sudah menyiapkan sedikit materi dulu nih buat kita kenalan lebih jauh dulu ya Ci ya tentang ekoenzim. Habis gitu kita baru mulai praktek bareng. Nah, nanti setelah praktek bareng, Cidevi juga bakal nunjukin kebunnya loh. Jadi Cidevi di rumahnya itu kebetulan aku pernah mampir main ke rumahnya Cidevi ya. Jadi di rumahnya Cidevi itu ada kebun ya, di situ ada kandang kelinci, ada kolam ikan. Nah, semuanya di situ tuh juga dapat cipratan lagi dapat manfaat dari ekoenzim ya Ci ya. Iya betul. Iya. Oke, mari Cidevi silahkan. Aku sudah kelihatan materinya screen aku. Screen-nya masih di judul. Oh ya, oke, kita next ya. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu apa itu ekoenzim kan. Pertama ditemukan, mungkin sebagian teman-teman udah tahu ya, udah marak, apalagi pas pandemi kan orang berlomba-lomba untuk bikin karena di rumah ya, jadi kita memanfaatkan apa yang ada kayak gitu. Ini pertama kali ditemukan di Taiwan oleh kayak ilmuwan kayak gitu atau dia praktisi deh. Nah, secara singkat atau bahasa awamnya adalah hasil fermentasi sampah organik plus gula yang disimpan dalam jangka tertentu dan komposisi yang telah ditentukan. Nah, garis bawahi komposisi yang telah ditentukan ya, karena kuncinya di sana. Kita akan mendapatkan
enzim yang dikeluarkan secara komposisi yang ditentukan itu. Ada rumusnya intinya. Oh, oke. Itu. Kalau kurang lebih sama dengan kalau orang bikin arak, bikin wine, itu Ya. semua ada komposisinya supaya menghasilkan yang enak kayak gitu ya misalnya. Nah, kalau kita enak nggak enak itu adalah rumus dasar biar supaya jadi gitu. Yuk lanjut yuk. Oke, lanjut. Nah, seperti ini. Komposisinya seperti yang sudah kita infokan kan, cuman ada air, gula, sama kulit buah. Langkah-langkahnya, sediakan air sama wadahnya itu jangan sampai full. Jadi wadahnya kayak misalnya kapasitas 2 liter, kita isi aja setengahnya atau sepertiganya. Karena kalau udah diisi air, plus kulit buahnya, plus sama gulanya, nanti kan akan tambah makin penuh kan, belum nanti gasnya. Jadi kita spare, kita jangan penuh banget gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Punya pertanyaan nih sampai sini? Belum ada, masih kita bisa lanjut dulu, Ci. Oke, entah wadahnya mau seperti apa ya. Nah, itu biasanya ada pertanyaan. Kalau kapasitas rumah tangga seperti yang saya lakukan, saya pakai toples yang ulir atau toples yang tutupan. Kalau skala saya pernah ngajar juga anak-anak SMA kayak gitu ya, pakai botol aqua aja juga bisa. Tapi risikonya memang tutupnya kecil kan, kita memasukkan sampah organiknya agak susah dikit gitu, tapi tetap bisa. Dan kita memanfaatkan yang ada dulu. Betul. Seperti itu. Nah, yang kanan itu adalah penampakan. Jangan khawatir, nanti tampaknya akan berubah. Seperti kayak bahasa awamnya pembusukan. Atau bagaimana, jangan khawatir. Itu adalah prosesnya. Oke. Gitu ya. Yang kanan itu kita amatin. Nah, kalau yang terjadi kayak itu, nggak apa-apa. Memang betul seperti itu. Oke. Sampai di sini oke? Aku sih Ci yang mau tanya. Berarti kalau kita bikin ekoenzim ini bakal ada kemungkinan gagal nggak sih Ci? Maksud aku kalau misalnya gagal dan berhasil itu kelihatannya seperti apa? Kalau yang gagal itu tampaknya nggak bisa hari pertama, kedua itu pasti kita lancar-lancar aja ya. Seminggu ke atas atau 2 minggu ke atas itu biasanya mulai tampak kalau yang gagal. Ntar ada maggotnya, ada belatungnya. Oh. Nah, itu belum dikatakan gagal total, masih bisa diambilin. Penyebabnya mungkin waktu nutup nggak rapet atau waktu cuci kulit buahnya itu nggak bersih, ada telur lalat yang ketinggalan kayak gitu. Jadi berarti kebersihannya benar-benar harus terjaga dulu ya, Ci ya? Iya, karena proses ini adalah kalau diteruskan bisa jadi proses consume wine. Oh. Gitu. Konsepnya sama, cuman tinggal komposisinya dan jangka waktunya dan bahannya dipilih yang enak, misalnya anggur atau mangga atau nas kayak gitu. Ya. Oke. Kalau yang gagal total, ntar kelihatan pada waktu 1 bulan ke atas warnanya menghitam. Nah, terus baunya nggak enak banget, nggak enak total. Nggak bisa ditoleransi juga lah. Itu udah gagal. Kalau udah seperti itu berarti ya udah kita harus ngulang lagi dari awal ya Ci ya, nggak bisa diselamatin dong. Kalau nanti keperluannya hanya untuk di kebun atau pemupukan atau pembersihan selokan, dibiarin aja, nggak apa-apa, masih ada gunanya. Tapi kalau keperluannya untuk kita kebersihan di tempat cuci piring atau di kamar mandi, lebih baik ngulang. Oke.
Berarti berapa lama kita bisa pakai ekoenzim ini setelah proses pembuatannya itu? 3 bulan. Oh, 3 bulan. Jadi 3 baru bulan kita bisa baru pakai. kita panen. Oke, 3 bulan. Kalau kurang dari 3 bulan? Kurang dari 3 bulan itu belum mateng istilahnya. Enzimnya oke, belum oke. keluar sempurna, terus buah kulit-kulit buah yang diperam itu belum mateng istilahnya, belum mengeluarkan semuanya, belum berubah jadi enzim atau belum berubah jadi arak lah ya. Kayak gitu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih jauh, ini ada Mbak Mentari Ayu yang baru join. Dia minta dijelaskan ulang nih, Ci. Ekoenzim itu apa ya? Terus fungsinya untuk apa? Mungkin bisa dijelasin lagi sedikit. Boleh tarik slide ke sebelumnya satu kali. Ya. Nah, jadi simpelnya ekoenzim adalah fermentasi dari kulit-kulit buah. Yang dicontoh itu kebetulan yang cuman kulit jeruk. Biasanya umumnya kulit jeruk itu pasti harus ada sih, karena untuk aroma juga. Ya. Plus gula yang disimpan dalam jangka waktu tertentu dengan komposisi yang sudah ditentukan. Yang penting adalah komposisi yang sudah ditentukan. Oke. Jadi itu nanti menghasilkan ekoenzim yang berguna banget untuk lingkungan kita, karena gunanya ekoenzim secara kasat mata, secara nggak kelihatan itu ya, itu adalah mengkatalis bakteri-bakteri baik supaya bekerja lebih cepat. Seperti tubuh kita kan memerlukan enzim supaya kita mempercepat proses entah pencernaan, entah metabolisme, entah apapun kayak gitu. Oke, semoga terjawab ya. Kita lanjut. Tadi penjelasan ekoenzim sudah, terus ini prakteknya dan bahan yang diperlukan. Nah, selanjutnya, Ci. Nah, selanjutnya kita bicara sekilas soal benefit. Kalau sebenarnya kalau bicara soal benefit itu banyak banget. Sampai misalnya kayak 1 jam itu kita nggak selesai. Cuman kita pilih yang general aja. Yang general itu biasanya untuk kulit. Untuk kulit, waktu kita pandemi itu saya lumayan intinya bukan sampai berjualan banyak, enggak, membagikan hasil ekoenzim saya untuk itu yang biasanya tangannya kebanyakan cuci tangan sama kebanyakan hand san, itu sampai itu loh dia pas kulitnya kayak apa, glodoki apa, ganti kulit, ruam-ruam apa, akhirnya dicuci pakai ekoenzim. Oh, itu jadi pakai ekoenzim. Oh, wow, aku baru tahu. Jadi iritasi, iritasi banyak kena hand san. Nah, kita spray sama atau kita basuh sama ekoenzim tuh regenerat kulitnya, sel-sel kulit bisa tercover lagi. Oh, wow, keren banget. Atau ada yang pakai untuk ketombe, ada yang pakai untuk eksim, kulit yang kekeringan kayak gitu. Macam-macam sih. Bisa juga ya. Cara pakai disemprot gitu aja, Ci? Disemprot dengan takaran. Kita coba ya, kalau misalnya jangan sampai kekerasan, juga jangan sampai, tiap kulit kan beda titiknya. Berarti kalau buat kulit baiknya dipakainya itu sebelum mandi terus kita mandi, atau setelah mandi terus kita semprotin? Atau bisa kapan aja? Sampai seluruh tubuh ya. Jadi yang misalnya yang lagi iritasi di tangan atau di kaki, kalau kebanyakan misalnya kita cuci piring atau kebanyakan waktu stay at home kita ngapain gitu. Nah, dibilas aja. Oh, oke. Bahkan ada yang untuk umur, untuk macam-macam. Kalau yang sampai untuk kesehatan, kita tata benar komposisi bahan yang ada, kemudian kita pakai gula yang tertentu kayak gitu sih.
Oh, bisa Kita yang disesuaikan general aja, lagi. yang Iya, heeh, betul. Oke. nggak sampai untuk apa ya penyakit gitu ya. Iya. Hmm. Ya, yang saya jelaskan lebih dan saya sampai sekarang pakai loh dia di rumah itu untuk cleaner, untuk kebersihan. Iya. Yaitu kebersihan kloset sama mencuci sayuran dan buah-buahan. Itu karena sayuran dan buah-buahan yang dari luar itu kan pasti terakhirannya ada pestisidanya, ada fungisidanya. Nah, saya rendam kira-kira 10 sampai 15 menit dengan air ekoenzim. Itu udah kayak apa ya? Kayak SOP itu. Kayak SOP itu. Terus kalau malam kan aku tinggal di lantai 2. Kadang-kadang di toilet tuh nggak ada yang buang air kecil, tapi kadang-kadang kayak bau ya, kadang-kadang Iya. sih. Nah, itu spray-spray kalau malam sebelum tidur aman deh. Wow. Jadi kalau kita bikin ekoenzim itu berarti pengeluaran buat beli sabun cuci piring, pembersih toilet bisa berkurang ya, Ci? Bisa dialokasikan untuk beli lainnya. Betul. Bisa buat nambahin jajan atau nambahin uang belanja deh tuh. Lumayan. Lumayan. Terus berarti selain juga, buat aku juga jadi tenang gitu loh. Aku juga udah memakai yang benar, nggak terlalu pakai kimia melulu. Sebenarnya membersihkan kloset memang iya. bisa pakai apa ya, pakai apa sih, sampai sekarang udah nggak pernah pakai yang bebek itu loh. Oh ya, aku tahu. Aku di rumah juga pakai itu. Nah, kalau itu adalah membunuh kuman yang bakteri yang baik, yang jelek, udah semua disapu bersih. Oh. Nah, tapi besoknya bakteri yang jelek itu tumbuhnya lebih cepat daripada bakteri yang baik kan. Oh, aku baru tahu. Nah, ini analoginya seperti itu. Kalau kita pakai ekoenzim, itu adalah mempercepat proses apapun terurai. Jadi cepat-cepat bakteri inti secara orang awam, saya mengatakan isinya ekoenzim adalah untuk konsumsi bakteri baik kayak gitu. Jadi cepat terurai, cepat baunya hilang. Oke. Menarik banget si ekoenzim gitu, Mbak. Penjelasan secara ibu-ibu saya. Terus bisa buat apa lagi, Ci? Tadi buat cleaner, ini Ci Devi tulis buat kebun. Saya kan seperti yang saya tadi bilang, kebun kayak my office kan, biar udah setiap hari di sana. Jadi aku pakai di kebun minimal seminggu sekali yang untuk tanaman. Oke. Terus di kebun aku juga punya aneka peliharaan kan, ada kelinci, ada sugar glider, ada ikan, ada guinea pig, ada apa lagi ya, kura-kura. Nah, di kandang-kandangnya mereka itu kan nggak lepas dari bau lah pastinya ya. Cuman aku mengurangi sampai 80%, hampir hilang, itu tuh pakai ekoenzim. Wow. Di sekitar kandang, terus di bawahnya, itu tuh aku spray setiap hari kalau itu. Ya gitu, berguna banget dan berfungsi banget. Beda banget kalau nggak pakai, lupa misalnya 3 hari nggak pakai gitu ya, udah beda. Iya. Iya, menarik banget. Karena bahan-bahannya alami, jadi buat hewan-hewan peliharaan juga udah dipastikan aman ya, Ci ya? Aman. Karena mereka kadang-kadang juga menjilat-jilat kan, rasanya aku pernah sih makan, bukan makan, tak jilat dikit gitu karena aku tahu bahannya kan. Nah, pastinya rasanya kayak arak. Manis. Ya. Karena udah terfermentasi itu ya. Terfermentasi secara sempurna. Ya.
Oke, ini kita lanjut. Lanjut. Yang terakhir sih memang banyak dilakukan oleh praktisi sama relawan yang banyak kan kelompok-kelompok pecinta lingkungan, bahkan di Surabaya ini 1 tahun sekali yang saya tahu ada kelompok dari pecinta ekoenzim kayak komunitas gitu ya. Mereka kemudian disumbangkan ke sungai di Surabaya dalam jumlah yang lumayan besar. Wow. Untuk menjernihkan, dan kenapa jernih? Sebenarnya bukan menjernihkan kayak kaporit langsung jernih gitu, enggak. Dia seperti yang sekali lagi saya katakan, mengandung suplai untuk bakteri baik, bakteri pengurai, sehingga cepat-cepat terurai yang tidak diperlukan, kemudian air menjadi jernih kembali. Saya lakukan juga di parit depan rumah. Ya, tapi saya nggak bisa continue karena nggak cukup bahannya. Iya, karena ngerjain sendiri juga ya, Ci ya. Iya. Kalau di kolam aku lakukan, di kolam ikan. Lanjut. Lanjut ke slide berikutnya, masih ada nggak ya? Ada. Nah, ini bagi yang bertanya-tanya, enak ngompos atau enak ekoenzim? Kadang pertanyaan seperti itu juga ada sih. Kalau dia sendiri pernah ngompos dan pernah ekoenzim nggak? Jujur belum. Aku baru penasaran doang kan, tapi masih belum jadi wacana doang, belum coba dilaksanain. Tapi aku udah siapin bahannya, Ci Devi. Aku udah beli gula merah dan masih ngumpulin sisa kulit buah buat praktek nanti. Kalau kompos itu bisa masuk berkali-kali. Kalau bahannya kurang lebih sama, kompos lebih bervariatif. Kompos apa aja boleh. Yang organik ya tentunya ya. Kayak kulit telur, misalnya daun pisang itu boleh. Terus ampas kopi itu boleh. Tapi ekoenzim lebih nggak bisa. Lebih kayak misalnya memilih kulit buahnya itu lebih yang, kalau saya pribadi, saya memilih yang ada baunya supaya hasilnya jadi lumayan enak dan aku sendiri senang kayak gitu. Terus 1 kali masuk, 1 kali panen, terus takarannya fix kayak gitu ekoenzim, seperti yang sudah saya tulis. Oke, berarti kalau buat ekoenzim ini, rekomendasi Ci Devi untuk kulit buahnya itu kulit buah apa aja, Ci? Kita minimal pakai 5 gitu bagus ya. Misalnya kulit melon, kulit mangga, kulit nanas, kulit jeruk, terus kulit 2 macam jeruk, misalnya ada jeruk nipis sama jeruk lemon atau jeruk buah. Terus apalagi ya, pepaya. Kayak gitu makin lengkap sih, makin asik karena karakter tiap buah kan sebenarnya mempunyai enzim yang berbeda-beda. Kalau nantinya digunakan ke pupuk tanaman, jadi makin kaya hasilnya. Tapi kalaupun tidak ada, saya hari ini juga cuma menggunakan 2 macam, pepaya sama jeruk. Jeruknya ada 3 macam. Nggak apa-apa, bisa juga. Ya, kalau ekoenzim itu berarti kita memang fokus pakainya tuh sisa kulit buah aja ya, Ci? Sayuran. Sisa sayuran bisa? Bisa, cuman jangan terlalu banyak. Karena ada batasannya. Karena sayuran cuman mengeluarkan gas atau unsur N. Nantinya kalau terlalu banyak, itu tuh gasnya terlalu banyak atau unsur N-nya terlalu banyak, baunya juga lumayan minta ampun. Oke. Apalagi kubis. Saya paling jarang gunain kubis. Iya. Kubis atau kol itu kalau kita simpan di kulkas, kalau dia udah mulai agak-agak busuk dikit juga baunya juga udah nggak enak sih, Ci. Iya, itu paling banyak gasnya lah. Oke, berarti kita nih kalau di rumah punya sisa kulit buah, sisa kulit buah bisa kita. Iya, sekalian ya. Ada yang nulis
kulit bawang gimana. Iya. Kebutuhannya ekoenzim untuk anti hama memang untuk yang digunakan anti hama di kebun itu malah oke pakai bawang, pakai cabai kayak gitu ya. Nah, saya nggak pakai sih karena nantinya baunya jadi kurang. Oh, ya, benar. Jadi buat pemula, apa namanya, mungkin biar kita bisa senang dulu ya kan, Iya betul. kita bisa senang dulu. Kalau misalnya hasilnya wangi, hasilnya bagus, kan kita udah bisa semakin rajin tuh. Nanti kalau misalnya kayak penasaran, ini apa namanya sisa kulit bawang bisa nggak ya digabungin buat jadi ekoenzim? Nah nanti bisa coba-coba, atau kayak sisa kulit bawang, sisa kulit apa cabai gitu bisa masuk buat kompos ya Ci ya? Betul, kalau masuk untuk kompos, kita nggak terlalu pilih-pilih asal yang organik. Itu nanti terurai, terus nanti kan ada ampasnya, bisa jadi pupuk cair dan pupuk padat. Oh, oke. Baik, kita lanjut lagi dulu. Oke, kita bersiap praktek. Nah, Ci Devi mau jelasin prakteknya dulu atau mau jawab pertanyaan yang ada di chat? Kita rangkum sebentar, kita jawab beberapa, boleh? Nanti Boleh. sambil praktek, aku juga bisa menjawab-jawab. Oke, ini materinya aku stop share berarti ya Ci ya? Iya. Oke, nah di sini aku bacain pertanyaan, udah banyak banget nih. Jadi ini yang pertama dari Cut, jadi harus terendam air semua ya Ci, buat sisa si kulit buahnya itu. Nantinya gimana maksudnya terendam? Terendam air semuanya ketika kita lagi bikin apa namanya ekoenzim. Nanti otomatis akan tenggelam. Oh, oke. Pertama-tama akan apa ya? Mengapung. Jeruk apa mengapung seperti di slide yang keberapa mengapung kan? Tambah lama setelah terurai dia akan tenggelam. Oh, oke. Baik. Tenggelam bersama-sama berarti terurai total. Ya. Terfermentasi total. Oke, baik. Semoga udah terjawab ya. Ini pertanyaan dari Pipin tadi sebenarnya udah terjawab. Sisa buangan dapurnya harus bersih atau steril kah? Misal kulit buah harus dicuci dulu. Betul, harus steril dulu semuanya ya Ci ya. Nah tadi tuh di grup Telegram ada yang nanya, kalau misalnya pakai kulit jeruk kayak misalnya kulit jeruk nipis gitu ya Ci, itu kan suka masih ada sisa bulir-bulirnya ya. Nah itu harus dibuang atau kita cukup bersihin kulit bagian luarnya aja? Sisa kulit jeruk nipis ada apanya dia? Itu yang kayak bulir-bulir bulir-bulir jeruk nipisnya. Kadang kan kalau kita peres nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bahkan seperti ini. Jeruk peres gitu juga kan. Oh gitu nggak apa-apa ya? Nggak usah dibersihin? Malah enak. Oh, jadi ada sisa wanginya semakin banyak ya? Bahkan kalau memang dibikin untuk consume wine, untuk yang bisa yang utuh, buah mangga jangan kulitnya, malah mangganya, ya kan? Nah ini masih boleh. Oke. Selanjutnya ini dari Siufa. Selamat sore, salam kenal, saya Siufa. Saya pernah membuat ekoenzim 3 kali. Yang pertama itu bagus hasilnya, yang kedua dan ketiga itu awalnya bagus, tapi setelah didiamkan 2 bulan berubah jadi hitam, kalau dicium bau got, padahal nggak banyak dibuka. Cuma 1 kali buka untuk dipanen 1 botol aja. Apakah pengaruh dari jenis kulit buahnya atau kenapa? Yang pertama itu segala macam kulit buah, yang kedua dan ketiga itu lebih banyak kulit jeruk peras. Nah, aku juga pernah mengalami seperti itu. Tiba-tiba udah oke, sampai satu bulan biasanya sih aman, tapi tadi dikatakan sampai 2 bulan aman, kemudian jadi hitam ya. Nah itu gagal sih, secara teori dan secara praktek gagal, tapi penyebabnya saya nggak bisa mengatakan fix. Bisa saja
waktu membuka, padahal nggak sering dibuka juga ya. Masukan bakteri jelek atau gimana kayak gitu. Itu udah nggak bisa dipakai lagi secara untuk kebersihan dan lingkungan. Tapi bisa dipakai untuk pemupukan atau untuk yang disiramkan ke parit atau ke kolam, itu nggak apa-apa, masih aman. Oke, baik. Terus pertanyaan berikutnya dari Budi Rahayu, pembuatan ekoenzim ini 3 bulan dibuka berapa kali ya? Terus pengaruhkah kalau misalnya sering dibuka? Untuk 2 minggu pertama, nanti kita sambil praktek, apalagi yang pakai botol, ngegasnya. Jadi banyak keluar gasnya, setiap hari harus dibuka. Dibuka ini untuk keluarin, ditutup lagi. Oke. Karena akan gembung. Banyak kok kejadian yang sampai meledak tuh banyak. Enggak meledak yang sampai mana gitu enggak. Dengan takut. Sehari dibuka 1 kali aja, Ci? Pada hari ke-4, ke-5 bahkan saya 2 kali. 2 kalian. Atau ada triknya, nggak usah dirapetin, atau kadang-kadang orang-orang pakai plastik. Ya. Pakai plastik, diginikan. Nah, ntar plastiknya gembung. Untuk speleng gasnya yang keluar. Nah, intinya dalam waktu 2 minggu itu banyak gas yang akan keluar. Ya. Itu kita lumayan rajin ngintip dan membuka. Tapi kalau modelnya kayak toples gini, lebih aman lah. Lebih aman. Oke. Tuh, semoga terjawab ya. Kita jangan ulir sampai 100% ya. Kita ulir 80% aja lah. Itu jauh lebih aman. Oke, jadi buat nanti teman-teman ketika praktek jangan lupa jangan ditutup terlalu rapat ya. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Ika. Biasanya kulit buah saya manfaatkan untuk infused water. Apakah kulit buah yang sudah saya gunakan untuk infused water masih bisa diolah menjadi ekoenzim? Iya ya. Ini pertanyaan bagus. Cidevi udah pernah coba belum? Belum, karena aku merasa udah berkurang. Nah, yang pernah kita lakukan, tak intip, kalau kayak lemon gitu ya, habis di water selama 2 hari, terus jadi nggak kecut lagi, berkurang kan? Iya. Kayaknya jangan deh nanti. Jadi baunya kurang strong nantinya. Oh iya benar. Karena aku pun pernah beberapa kali coba bikin infused water, kadang baru beberapa hari juga buahnya tuh kayak udah layu banget gitu kan ya Ci ya. Kalau misalnya kita jadiin ekoenzim, sayang deh jadinya dia udah dapetnya ampas doang gitu, nggak dapat aromanya ataupun apa si kandungan enzim yang di buahnya itu gitu ya Ci ya. Udah berkurang banget ya. Iya. Ini oke, aku akan bacain beberapa pertanyaan lagi, 3 pertanyaan lagi deh ya. Habis ini kita bakal mulai praktek. Ini ada pertanyaan bagus juga dari Mbak Iren. Saya pernah dengar katanya pemakaian gula merah harus yang asli atau yang murni. Sementara yang ada di pasaran kan gula merahnya takutnya ada campuran gula pasir dan lain-lain. Apakah benar begitu? Benar sekali itu. Seperti kita udah diskusikan juga ya di area gula merahnya yang gimana. Kalau kita sampai join komunitas, kita sampai ikut grup-grup yang ekoenzim, terus sekali lagi itu udah tingkat advance, udah tingkat keperluannya untuk kulit, tingkat keperluannya untuk kesehatan. Itu memang ada standar gula yang dipakai. Tapi sekali lagi kita kan basic, kita belajar di awal, kita pakai gula merah yang di pasar aja masih bisa jadi. Oke.
yang terpenuhi meskipun ini dari gula tebu, meskipun ini dari gula kelapa, yang terpenuhi tidak ada apa ya, zat pemutihnya kan, yaitu kimia, tidak ada itu apa, kalau gula pasir itu ada itu loh zat yang anti gumpal apa ya, tolong Aku juga kurang tahu namanya apa ya, zat anti gumpal gula pasir, coba. silikon apa ya, gula pasir itu kan yang bikin nggak gumpal itu ada, pasti ada bahannya kan. Iya. Nah kalau di gula merah itu nggak ada, jadi bahan kimianya relatif lebih sedikit. Kalau saya udah pakai gula tebu, gula merah tebu, itu belinya di Topet. Itu biasanya orang-orang memang untuk ekoenzim yang sampai keperluan untuk kulit, untuk kesehatan. Oh, oke. Baik. Hasilnya kurang lebih nanti sama. Nggak masalah kok, kita belajar dulu di awal ya. Iya, kita belajar dulu dengan bahan-bahan yang mudah didapat ya. Nanti kalau misalnya memang teman-teman di rumah balik lagi nih, udah suka, udah mulai jago bikin ekoenzimnya, terus pengen coba praktekin buat ke kulit, nanti balik lagi seperti yang Cidevi udah bilang, kita bisa mulai perhatikan lagi kualitas bahan-bahannya, mulai dari kulit buah yang mau kita pakai, kombinasinya, terus habis gitu pemilihan gulanya, habis itu baru deh kita bisa coba-cobain buat ke kulit. Nah, lanjut nih Ci, dari Miladia Balkis, ekoenzim ini bisa untuk semprot hama tanaman kah? Kalau bisa, kira-kira berapa kali dalam sehari atau seminggu semprotnya ke tanaman yang kena hama ya? Jadi sifatnya ekoenzim itu bukan menyembuhkan hama atau bukan mengusir hama, tapi lebih menguatkan sel-sel bagus. Jadi dia lebih memproteksi supaya tanaman dan kebun kita lebih kuat terhadap serangan hama. Ya. Karena untuk hama sendiri sebenarnya ada fermentasi sendiri yang dibikin dia. Misalnya dari fermentasi cabai, bawang putih, jahe, terus sambiloto, yang pahit-pahit deh. Nah itu yang disemprotkan ke tanaman kita supaya hama nggak mau. Rasanya jadi pahit, pedas, dan nggak enak. Ya. Sampai terusir hamanya. Kalau ini kemungkinan ya, saya berpikir malah mendekat karena ini wangi dan enak. Gak gitu. Cuma membayangkan aja. Ini nantinya bikin tanaman jadi sehat. Tapi yang kena hama, saya rasa belum bisa. Oke. Baik, semoga terjawab. Nah, oke, kita kayaknya bisa langsung siap-siap buat prakteknya, ya Ci? Sebelum semakin sore, pertanyaannya masih banyak, semoga nanti bisa tersampaikan semua ya teman-teman. Aku udah lihat kok, nanti aku tanyain lagi ya. Teman-teman yang di rumah kalau mau praktek bisa nyalain kameranya dong. Kita kan mau praktek bareng nih. Oh sama ini, kita kan mau praktek bareng ya hari ini. Teman-teman juga boleh loh posting keseruan praktek hari ini ke Instagram. Terus tag ke @kebun.devi dan tag @cookpet_id. Oke, biar aku dibantu sama anakku untuk prakteknya ya, karena harus ini kenalin lagi. Boleh. Jadi yang pertama harus kita siapkan apa dulu, Ci? Yang pertama kita siapkan tempatnya. Tempatnya nih teman-teman pakai tempat apa? Aku sambil mau melihat mereka bisa sambil melihat yang lain-lain nggak, Diar? Bisa nih, aku lagi mau liatin nih. Nanti aku highlight ya. Mana nih teman-teman yang buka kamera? Coba dong kasih lihat tempat yang teman-teman pakai. Mana? Nah, ini aku lihat Mbak Budi Rahayu. Coba aku add spotlight. Nah, coba aku unmute dulu ajak ngobrol sebentar. Saya juga pakai toples warna pink.
Iya. Halo Mbak, bisa di-unmute nggak? Oh ya, sore Halo, Mbak Dian. Halo. selamat sore. Coba lihat wadahnya pakai apa tuh? Apa toplesnya Mbak? Oh, pakai toples. Yes. Wah. Oke, hari ini Mbak Budi udah siapin kulit buah apa aja? Ada kulit apa pisang, pepaya, Mm-mm. sama jeruk di apa di Wah. Ya, pepaya, pisang, jeruk. Aku nggak bayangin kayaknya wanginya bakal enak juga ya, Ci ya, campur-campur. Oke, ini pertama kali bikin ekoenzim? Iya, pertama kali. Kemarin kan tertarik sama apa teman bikin Mm-mm. sabun dari ekoenzim. Oke. Mau nanya cara bikin ekoenzim nggak enak juga sih. Pas banget, terus di Kupet ada kelasnya ya Mbak, jadi langsung daftar. Oke, baik. Terima kasih Mbak Budi udah Iya, sharing. sama-sama. Mari Ci Devi. Kita siapkan tempatnya. Kita bayangkan atau kita sudah kalkulasi ya. Ya. Jangan sampai kepenuhan. Nanti untuk spare diisi dengan kulit buahnya plus gula. Jadi misalnya kayak saya punya nih toplesnya. Ini adalah kapasitas 2,5 liter. Kita isi 60%-nya aja atau 50%-nya aja dengan airnya. Jadi ibu-ibu yang di rumah setelah tahu rumusnya, kita siapkan wadahnya, tapi airnya adalah 50% maksimal. Oke. Paham ya, Bu? Ya, airnya 50% aja ya maksimal ya. Supaya nggak kepenuhan. Nggak kepenuhan intinya. Airnya baiknya air mateng atau bisa air biasa, Ci? Baiknya sih memang air mateng, minimal air isi ulang. Kalaupun mau pakai air PDAM nggak apa-apa, cuman diendapkan selama minimal 1 hari atau setengah hari nggak apa-apa deh. Kita ambil atasnya aja. Oke. Karena kita menghindari zat kaporit dan pemutih. Oke. Baik. Tapi yang terlanjur nggak apa-apa, pasti lumayan jadi kok. Oke. Selanjutnya saya pakai air 1 liter. Nah, dimasukkan kan ke wadah. Ya, masukin ke wadah. Kemudian gulanya 100 gram. Kan 1:3:10. Gulanya 1, nanti kulit buahnya 3, terus airnya 10. Nih, masukin gulanya. Gulanya 100 gram. Langsung dimasukin aja ya, Ci, nggak perlu Iya, dihancurin langsung gulanya. dimasukin aja. Ya. Iya. Gulaku agak lengket. Karena sekali lagi yang seperti aku katakan, gula pasir itu ada zat anti gumpalnya. Nah, ini ada kulit-kulit jeruk yang kalau aku ini aku simpan dulu untuk memenuhi berat tertentu di kulkas. Oke, disimpan di kulkas dulu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sampai berat tertentu, kan nggak bisa kita sekaligus makan konsumsi hari ini semua gitu kan, nggak. Mau bikin ekoenzimnya misalnya 5 liter. Nah, kita simpan aja, kita tabung dulu. Kayak gitu. Yang di sini udah aku iris-iris. Dengan mengiris, kita adalah memperbanyak permukaan yang akan gampang terurainya. Oh gitu. Kita memperbanyak permukaan untuk mengeluarkan zatnya dari si kulit buah itu. Iya. Oke. Kalau lemon 1 gini utuh, atau lemon yang diiris-iris, pasti lebih wangi lemon yang diiris-iris kan. Oke. Tips lagi berarti buat teman-teman di rumah, jangan lupa kulit buahnya diiris-iris ya, biar hasilnya semakin wangi. Nah, terus tips lagi, ini rahasiaku. Wah, apa tuh? Aku selalu pakai ini,
herbs atau daun-daun wangi. Itu daun apa, Ci? Ini daun jinten. Oh, daun jinten. Daun jinten ini wangi banget. Terus aku pakai daun kari juga. Wow. Terus kalaupun ada seledri, ada basil, pasti tak pakai. Oh, itu bisa juga. Bisa juga. Oke. Kalau daun-daunan berarti lebih aman dibanding sayuran ya, Ci? Sisa sayuran. Daun herb itu Oh. bukan banyak yang mengandung air, tapi dia banyak mengandung fragrance kan. Dia banyak Iya. mengandung wangian aja. Nggak banyak mengandung air kayak kubis. Nah, ini ada yang nanya, pas banget. Kalau daun mint bisa nggak, Ci? Bisa. Daun Bisa. mint. Terus daun apa lagi ya? Jangan Kemangi? daun pre loh Kemangi ya. bisa. Daun kemangi bisa, Ci? Daun kemangi bisa. Oh, oke. Daun kemangi bisa. Paling enak nih daun kari. Oh, wah. Daun kari paling enak. Oke. Nah, masuk ya. Ya. Kebetulan itu cepet kok. Gula Jawa larut di airnya cepet. Yuk. Gula Jawanya ibu-ibu kalau mau cepet dihancurin, diserut. Udah kan? Ya. Udah masukin pelan-pelan. Nah, itu kelihatan dia terapung. Oke, buat pertama kali ini terapung ya. Terapungnya biasanya sampai berapa lama, Ci? Seminggu mulai turun satu persatu. Oke. Nah, ini udah masuk kan ya. Ini kemudian herbsnya kita remet-remet supaya keluar aromanya. Kita iris boleh, kita remas-remas boleh sampai keluar. Aku sih mempercepat supaya lebih cepat ngeblend aja dia. Ada yang tanya kalau pakai bunga-bungaan yang wangi gitu bisa nggak, Ci? Nah, kalau bunga, ini ada ilmu satu lagi. Dimasukkannya setelah 3 bulan setelah panen. Setelah panen kita ada namanya pencelupan yang kedua sama bunga. Bunga melati, bunga mawar, kamboja, itu adalah di proses kedua, proses fermentasi kedua. Oke. Kalau Habis di itu sekarang boleh, tapi bunganya kalah sama baunya bunga. Bunganya kalah sama baunya buah. Iya. Kalau pakai bunga berarti setelah 3 bulan baru kita masukkan, terus bisa kita panennya kapan, Ci? Nah, itu adalah edisional setelah bunganya tenggelam, jadi sudah terfermentasi, baunya udah menyatu dengan ekoenzim kita, udah kita panen, udah kita gunakan aja. Oke. Bisa disesuaikan berarti ya? Karena bau bunga sewangi-wanginya kalah sama bau kulit buah kan? Ya. Sayang juga. Nah, selanjutnya gimana lagi tuh, Ci? Udah punya ibu-ibu udah tercampur belum? Nah, coba teman-teman yang praktek gimana? Sudah tercampur? Wah, ini aku lihat ada Mbak Ike, dia pakai botol minuman. Pakai botol, masukannya masih satu-satu. Semangat Mbak Ike. Semangat. Pakai corong. Nggak apa-apa. Kapan hari waktu praktek sama anak-anak SMA, dia malah semua seragam pakai botol air mineral. Nah, serunya di sana. Masukin satu-satu. Semangat teman-teman yang pakai botol. Nah, habis gitu tinggal ditutup ya, Ci? Tinggal ditutup. Satu lagi. Ini kayak trik, bukan trik juga sih, info ya. Kalau buahnya jeruk, kan otomatis banyak yang ngambang, jadi kayaknya kok banyak banget punya, misalnya punya kok banyak punya. Iya.
bikin lainnya kok sedikit gitu ya. Mm-mm, mm-mm, Yang sedikit kalau yang berat itu kulit semangka sama kulit melon kan. mm-mm. Nah, itu kelihatannya 300 gram sedikit. Tapi kalau kulit jeruk 300 gram kelihatannya banyak. Mm-mm, mm-mm. Nah, hasilnya gimana? Sama kok, sama. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, oh iya, aku belum kasih tahu ke teman-teman. Jadi resep yang teman-teman pakai ini tuh setengah resep ya, Ci Devi ya. Iya, Jadi nanti kalau mau bikinnya lebih banyak, tinggal dikalikan aja ya, Ci ya. iya. Sampai bikin yang, kalau yang komunitas, apa bikinnya sampai di tong besar loh dia. Mm-mm, mm-mm. Tong yang 50 liter, tong yang 100 liter itu. Oh. Nah kalau ini kan Ci Devi pakai wadahnya yang tutupannya bukannya besar tuh ya Ci ya, di toples kayak Iya. gitu. Itu berarti tinggal nggak usah ditutup terlalu rapat juga ya sama. Ini 1-2 hari aku rapetin, Mm-mm. besok udah kayak gembung, Mm-mm. buka. Oh. Tapi waktu dibuka, Mm-mm. gasnya itu cepat sekali hilangnya karena permukaan tutupnya kan lebar. Iya. Oke. Nah, kayak gitu. Nanti tiap hari aku buka pasti sampai 7 hari. Sampai reda, sampai gasnya reda. Oke. Baik. Nah, ini aku punya pertanyaan. Gimana kita cara menyimpan si ekoenzim ini selama 3 bulan sampai nunggu masa panennya? Kita perlu simpannya di mana, Ci? Jangan kena matahari langsung. Oke, jangan kena matahari langsung. Jangan deket kompor. Nanti hangat. Jadi di suhu yang nyaman dia, karena dia kan pembentukan, sebenarnya bakteri itu juga makhluk hidup kan. Butuh suhu yang yang nyaman lah. Misalnya kalau saya taruh di dekatnya beras kayak gitu, bukan di belakang kulkas. Kalau di belakang kulkas kan nanti hangat. Oke, berarti di suhu ruang aja ya Ci ya kita taruhnya Suhu ya. ruang yang dalam 2 minggu kita gampang ngawasin ya Bu. Jangan iya benar. Ntar kelupaan. Kan meledak si istilahnya gebros. Iya benar. Ntar tiba-tiba kaget kok ada yang meledak apa gitu. Dalam 2 minggu yang kelihatan sering kelihatan kita dijagain. Baik. Nah ini coba teman-teman yang lagi praktek sudah sampai mana? Kita ke Mbak Budi Rahayu lagi nih. Coba kita lihat. Halo, masih di mute Mbak? Oh ya, udah. Halo. Sudah? Udah jadi Mbak. Yeay. Iya. Ada backgroundnya. Ketutupan background. Sempat lari ke depan ambil daun jinten. Katanya daun jinten bisa kan? Alhamdulillah ada. Iya. Oh, langsung ditambahin. Iya. Iya, dibejek-bejek dulu tadi daun jintennya. Enggak, cuma disobek-sobek. Oh, disobek-sobek. Iya. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak mau disampaikan ke Ci Devi? Kalau tutupnya kayak ini berarti hanya dibuka sedikit aja gitu ya, langsung ditutup lagi ya. Kalau ada gas keluar. Ya, cepetnya bukanya cepet kok gini langsung tutup. Oh gitu, Ya, berarti buka langsung cepet tutup lagi ya, biar nggak ada itu. Iya, biar nggak ada yang masuk secara nggak diundang. Oke, semoga berhasil nanti Mbak Budi. Amin. Kita Sekarang lanjut. aja, kalau yang ada jeruknya, sekarang aja nih, baunya lumayan enak loh. Coba Bu, dibau Bu. Karena percampuran gula dan kulit jeruk dan daun jinten udah lumayan enak. Udah langsung keluar wanginya ya. Udah langsung kayak manisan. Coba kita lanjut ke Mbak Ike nih. Tadi aku sempat ngintip pas dibilang bisa kecium baunya, Mbak Ike langsung buka botolnya langsung dicium. Coba di unmute dulu Mbak. Kalau sama jeruk.
Selamat Oh, sore. teman-teman Selamat kalau nggak sore. ada herbnya, Mm-mm. pakai jeruk purut itu enak banget. Oh, jeruk purut. Mbak Ike pakai kulit apa aja hari ini? Ini pakai kulit jeruk sama jeruk yang apa? Jeruk Medan itu loh. Oh, jeruk Medan. Sama Mm-mm. pir tadi. Oh, pir. Pakai dua jenis. Iya, cuma pakai 2. Soalnya kan tadi takarannya cuma 150 gram ya. Itu udah Mm-mm. cukup sih. Nanti kebanyakan takarannya harus pas ya. Oke. Iya, betul. Takarannya harus pas ya, Cidevi ya, supaya hasilnya bagus. Kurang lebihnya sih 1-2 gram masih oke. Mm-mm. Ci, berarti itu kalau mau tambah kulit apa tadi yang daun gitu, Daun. yang wangi gitu, itu sudah termasuk hitungan 150 gram ya? Beda-beda 5 gram nggak apa-apa sih. Kalau aku tak masukin, aku timbang sekalian jadi 1. Kalau adisional lupa tambah-tambahin 1-2 gram, 5 gram nggak apa-apa kan enteng itu. Mereka seperti itu enteng kan. Oke. Oke, Mbak Ika ada pertanyaan lagi? Iya, Cidev ini tutupnya boleh nggak kalau yang ditutupin plastik gitu terus dilubangin 2-3 lubang Bu. gitu ya? Daripada kita Jadi- jagain bom. jadi nggak usah dibuka-buka kan? Jadi bisa apa namanya nggak repot. Bisa ya? Jadi tusuk aja kecil Tapi gitu. karena pengalamanku juga aku lubangin pakai jarum. Mm-mm. Karena baunya kan enak, ngundang lalat juga loh. Oh. Jadi bisa takut ada itu ya, apa namanya, kotoran lalat ya masuk. Jadi lalatnya karena itu kan tiap hari berarti ngegas kan. Nah, ngakalinya di selungkup plastik lagi. Jadi di balon. Oh ya, jadi nggak ketat-ketat gitu ya, jadi dilonggarin gitu ya, Ci ya? Iya. Oke, siap. Oke, ada lagi Mbak Ike mau yang ditanya? Kayaknya cukup sih, nanti di Nah, chat itu aja. ada siapa lagi yang bikin? Ya. Oke, terima kasih. Semoga berhasil. Ya, terima kasih. Pawon mungil dia, ada yang Pawon bikin. mungil. Oke, mana nih? Coba bentar ya. Hai Mbak, boleh di-unmute? Halo. Halo. Sore, Ci. Selamat sore. Ini pertama kali aku buat ekoenzim. Pakai kulit buah apa aja? Ini saya pakai belimbing, terus jeruk lemon, daun seledri, sama kulit buah pepaya. Wah. Oke. Baunya udah lumayan kan, coba dibau. Ya, harum. Tapi ini belimbingnya saya pakai daging buahnya juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, malah bagus. Oh iya, warning juga. Buah-buahnya jangan yang busuk ya. Kayak kalau busuk saya masukin ke kompos nggak apa-apa. Belatung-belatung kompos nggak apa-apa. Tapi kalau buah busuk itu kan pasti ada entah lamanya, tak ada belatungnya. Itu jangan. Nanti malah hidup enak di sini dia. Oh ya, ini masih segar sih buahnya. Oke. Oh iya, Pasti enak baunya ada dagingnya. Mau tanya ini diceknya berapa hari sekali ya? Dalam 2 minggu ini kita cek setiap hari karena kan mengeluarkan gas. Oke. Nah itu tutupnya gimana bentuknya? Ini sebenarnya tutupnya kayak tutup gini nih. Nggak apa-apa kan ya? Aduh, sebentar sayang. Maaf, ini punya anak kecil. Ini tutupnya kayak gini. Nggak apa-apa. Tutupnya yang kedap ya? Iya. Kalau tutupnya yang kedap itu malah gampang banget gampang banget mampet. Jadi boleh diganti deh pakai tutup plastik aja terus dikaret. Oh gitu. Oke. Nanti setelah 2 minggu baru pakai yang kedap itu. Oh oke. Berarti pakai plastik terus dikaretin gitu ya? Iya lebih aman. Jangan ketat-ketat ya Mbak ya. Supaya
plastiknya masih bisa ada spare untuk dia gembung. Oh, oke, baik. Berarti ini selama 1 minggu dicek setiap hari ya, Ci? Iya, pasti plastiknya gembung-gembung. Terus jangan lupa ya ditulisin itu ekoenzim. Ntar ada anak kita atau tetangga yang Iya lihat. benar. Iya, iya. Ini Oke, menyimpan oke. Terima kasih Terima ilmunya. kasih Mbak Faye, semoga berhasil. Amin. Oke, nah aku lanjut sampein pertanyaan lagi. Ini kulit apel bisa nggak, Ci? kulit apel bisa banget, mewah Bisa. banget. Oh, itu Ci Devi mau nunjukin apa tadi? Jadi punya aku pasti aku tulisin apa aja, kemudian tanggalnya, tanggal panennya. Oh, wah menarik tuh. Jadi kita nggak lupa ya? Nggak lupa. Langsung Terus ditulisin. jangan lupa baunya gimana, yang ada mangganya, yang ada melonnya, gitu. Pasti paling wangi kalau ada mangga, melon, nanas, jeruk, terus kita rujaan gitu ya. Oke. Nah, itu yang di botol Ci Devi di belakang itu hasil udah jadinya, Ci? Nah, ini juga aku tulisin ya, mungkin nggak kelihatan. Ini hasilku 2021. Hah? 2021 masih bisa, Ci? Masih bisa dan masih bening banget dan kalau dibuka udah pengen minum. Karena ini aku bikin dari yang buahnya dari yang enak-enak. Oh, jadi berarti ekoenzim itu bisa bertahannya berapa lama, Ci? Kalau penyimpanannya oke, aku yang paling lama bikin 5 tahunan, Diar. Wow. Lama banget. Makin keras, baunya juga makin keras. Oh. Nah, tanda-tanda ekoenzim sudah jelek kualitasnya berarti kayak gimana, Ci? Aku punya satu, tadi udah aku buang sih, kaget juga. Kemarin masih oke gini ya, tahu-tahu menghitam. Nah, terus dicium baunya udah kayak kuat betul. Oke, berarti kalau aromanya udah berubah, terus cairannya juga jadi menghitam, itu udah tanda-tanda harus dibuang, begitu ya? Bukan dibuang, kita masukin parit, kita masukin. Oh iya benar. Kita masukin selokan atau saluran pembuangan di rumah masih sangat berguna. Oke, baik. Ini contohku yang aku kasih bunga mawar. Iya. Oh, wow, wangi banget dong itu, Ci. Manis jadinya, manis. Masih kalah sama nanasnya sih, bunganya nggak menang. Oke. Baik, Ci Devi, aku lanjut. Versi 2023. Ini aku lanjut bacain pertanyaan lagi nih. Jadi ini dari Mbak Priscilla, dia bilang katanya sudah pernah buat ekoenzim 3 kali. Waktu panen ekoenzim ada ampas ekoenzim yang kasar. Apakah aman jika termakan oleh anabul seperti anjing? Karena saya mau tabur sisa ampasnya itu di atas tanah untuk tanaman organik. Selain itu katanya ekoenzim dapat untuk mengusir tikus, tapi ekoenzimnya malah dimakan tikus waktu saya taruh di sekeliling tanaman hidroponik. Mungkin kulit buahnya harus tertentu ya, Ci? Mohon infonya. Kalau saya ampasnya masih saya pakai ke tong kompos atau bisa juga dicampur di media tanah, tapi yang belum ada tanamannya ya. Nanti karena kan itu masih keras menyengat. Nah, mungkin tikus itu iseng juga nih, apa nih ada yang enak menyengat, pasti datang. Binatang-binatang kan penciumannya kan keras, Diar. Penciumannya kan hebat ya. Iya. Dan tahu ini bukan racun, makanya pasti datang.
Nah, Oke. kalau yang tikus, mengusir tikus tuh prosesnya bukan tikus nggak mau sama ekoenzim, bukan. Tikus itu maunya sama area yang jorok kan. Area yang sudah dia tandai dengan air kencingnya dia dan teman-temannya. Dia datang lagi karena ini aman nih areaku. Nah, dengan adanya ekoenzim kita menghilangkan jejak itu, kita jadi bersihkan. Nah, dia nggak datang lagi. Oke, baik. Semoga terjawab. Nah, tadi tuh teman-teman Cidevi bilang ke aku katanya dia mau nunjukin gimana praktek pakai ekoenzim kalau kita mau semprot-semprot di taman. Nah, sekalian ngintip-ngintip tamannya Cidevi. Jadi apa namanya di rumahnya Cidevi tuh ada banyak banget koleksi tanaman. Cidevi juga apa di rumahnya hidroponik. Nah, nanti kita bisa lihat ya. Oke, sambil kita tunggu Cidevi turun, jadi mungkin teman-teman ada yang udah pernah dapat infonya. Kita ada kuis. Nah, jadi Cidevi tuh apa namanya punya tong kompos. Jadi nanti akan ada 10 tong kompos yang akan dihadiahkan untuk teman-teman. Jadi teman-teman admin Kupet tadi udah milih nih ada beberapa pertanyaan terbaik yang bisa jadi pemenang. Terus aku juga punya kuis nih buat teman-teman yang menyimak tadi dari awal sampai akhir, siap-siap ya. Jadi nanti aku bakal bacain pertanyaannya dulu. Terus abis gitu aku bakal menuliskan titik-titik bukan titik-titik, garis. Nanti setelah garis itu muncul, nah setelah garis ini muncul di kolom chat teman-teman, baru nanti tulis jawabannya ya. Oke, jangan tulis jawabannya dulu sebelum garisnya muncul. Pertanyaan yang pertama itu adalah, tadi kan Cidevi sudah menjelaskan nih, dari resep yang kita pakai di hari ini, berapa banyak sih takaran maksimal air yang harus kita taruh? Sebentar, garisnya belum ada teman-teman. Nah, silakan. Oke. Nah, jawabannya sudah dapat kakak admin. Yang betul setengahnya ya, atau 50% maksimal. Ini kalau di aku yang jawab paling cepat itu adalah Willy Arta. Selamat Mbak Willy Arta. Nah, nanti kita lanjut kuis berikutnya. Ini Cidevi udah sampai di kebun nih. Halo, nah Cidevi lagi mau semprot ke kandang kelinci ya? Tuh, nah itu Cidevi ada banyak banget loh kelincinya. Jadi ini di rumahnya Cidevi tuh benar-benar rantai makanan berputar dengan baik ya kan, kelinci-kelincinya apa namanya kotorannya pun dimanfaatkan buat tambahan di kompos. Nah, jadi kan tadi kalau sisa kulit buah bisa langsung kita bikin ekoenzim ya kan. Nah, sisa dapur yang lainnya bisa kita jadikan kompos cair gitu. Nah, jadi buat teman-teman sebenarnya bisa pakai apa namanya wadah apa aja yang teman-teman punya di rumah gitu kan. Nah, tapi Cidevi udah punya juga nih paket tong kompos beserta ada paket apa namanya buat pembuatan komposnya gitu. Nah, nanti teman-teman bisa langsung praktek juga di rumah buat bikin kompos cair gitu. Cidevi agak nge-freeze nih videonya. Nah, selanjutnya kita mau semprot kemana lagi, Ci? Kolam. Ke kolam. Oke. Wah. Ke kolam. Bahkan kalau udara gini bisa nih.
Oh, wah. Itu apa namanya disemprotnya kayak gitu tuh ada batasan maksimalnya gitu nggak sih, Ci? Ada takarannya, kayak misalnya untuk kandang kelinci kita rasionya air sama ekoenzim 50-50. Kalau mau udara lebih sedikit aja kayak gitu. Oke. Semua ada di Google sih, udah banyak penggunaan perbandingan yang dipakainya. Ya. Okay. Jangan ke tanaman langsung ini, jangan ya. Oh, jangan ke tanaman langsung. Jangan, apalagi kalau tanamannya monstera variegata, jangan. Nanti Jadi ada yang nanya kalau disemprot ke anggrek bisa nggak, Ci? Jangan langsung ke tanamannya deh. Oke. Jadi ke media tanamnya oke, ke potnya oke, tapi ke tanamannya aku nggak sarankan karena kita takarannya nggak tahu berapa yang tanaman itu kuat kan. Ada yang nggak kuat, daun-daunnya ada yang rentan, terutama yang variegata. Oke, baik. Kalau Hoya sih kuat aja kok. Ya. Nah, aku mau kasih pertanyaan kuis lagi nih. Kuis lagi ya? Kuis lagi. Aku kembali ke atas ya, udah lihat kebun ini. Iya, betul. Udah makin hijau, udah asri. Itu tuh nggak lepas dari ekoenzim, di pupuk cair, yang dari kompos, dan lain-lain. Iya. Oke, kita nanti pindah ke kamera satu lagi. Nah, sambil nunggu Cidevi kembali, aku mau kasih kuis lagi. Nah, tadi kan Cidevi udah sebutin banyak manfaat dari ekoenzim ya. Coba sebutkan minimal 3 manfaat dari cairan ekoenzim. Tunggu sebentar ya, aku kirim tanda stripnya dulu baru teman-teman jawab. Silakan, 3 manfaat dari ekoenzim. Wah, cepet banget nih Mbak Ike, langsung hand sanitizer, penghilang bau, penyubur tanaman. Betul nggak Cidevi? Cidevinya udah naik belum? Udah bisa dengar lagi belum? Harusnya sih benar ya. Buat kulit tanaman. Hebat banget nih, cepet banget Mbak Ike jempolnya. Jangan-jangan aku belum selesai sebutin pertanyaan, dia udah sambil ketik ya. Cidevi, manfaatnya betul nggak untuk hand sanitizer, penghilang bau, dan penyubur tanaman? Betul. Betul, ye. Selamat untuk Mbak Ike. Udah dapat 2 pemenang, ya kan? Terus tadi nih teman admin tuh udah ada pilih 3 penanya terbaik juga loh. Coba silakan di-spill siapa pemenangnya dong, kakak admin di di grup chat. Cidevi mungkin bisa jelasin sedikit tentang tong komposnya, Ci. Nah, ini kan nanti yang diangkat ya. Betul. Tong kompos yang aku punya ini nih udah didesain anti gagal deh. Wow. Yang bikin utama anti gagal, dia ini kerannya, saluran untuk panennya, untuk panen airnya itu bukan yang kayak keran kecil, tapi langsung kayak gitu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, di dalamnya ini udah dilengkapi dengan keranjang penyaring. Oke. Yaitu nanti untuk memisahkan ampas sama cairannya. Ya. Nah, terus aku kasih petunjuknya juga, komposisi yang bagus untuk berkompos supaya ideal, nggak terlalu bau, nggak terlalu istilahnya nggak terlalu lembek, banyak airnya atau gimana gitu. Terus aku lengkapi juga dengan cairan EM4. Cairan ini adalah isinya bakteri pengurai. Nanti ada buktinya, kita setiap masukin
sampah organik ke tong kompos ini kita spray dengan bioaktivator ini. Di spraynya jangan terlalu basah juga. Pokoknya kayak lembab-lembab gitu aja. Dia akan cepat mengurainya. Akan ada jamur kayak di tempe. Nah, itu adalah jamur pengurai. Ya. Gitu. Nanti lengkap isinya. Yuk, lanjut pertanyaan supaya kita dapat berkompos bersama. Betul. Baru dapat 5 nih. Baru dapat 5. Pertanyaan berikutnya dari Cidevi. Cidevi mungkin mau punya pertanyaan? Kuis buat teman-teman. Pertanyaannya ya. Apa? Berapa lama kita bisa menyimpan hasil ekoenzim? Dan syaratnya apa supaya bisa menyimpan dengan baik? Oke, sabar dulu, jangan dijawab dulu. Aku kirim garis dulu. Ayo silakan dijawab. Nah, cepet banget ya. Ini apa namanya di kolom chat aku dari Mbak Ranti Dwi jawabannya 3 bulan. Betul nggak, Ci? Salah, 3 bulan adalah masa pembuatannya. Betul. Kalau menyimpannya, nah ini nih, sepertinya benar. Agustina Erlinda, jawabannya 5 tahun. Betul. Betul, ye, selamat. Koma, bagaimana menyimpannya sehingga bisa sampai 5 tahun? Oh iya, benar. Jawabannya betul tadi 5 tahun ya. Coba kita lihat jawaban lagi nih. Nur Emma, jawabannya 5 tahun, cara penyimpanannya harus steril. Steril, betul. Bisa jawab lagi nggak? Ditambahin 1-2 syarat lagi. Yang paling gampang. 5 tahun, jangan dekat api, suhunya harus stabil. Oke, ini siapa yang jawab tadi, Mbak Ida? Betul, Mbak Ida? Yang jawab barusan? Iya, betul. Betul. Jawabannya betul nggak, Cidevi? Betul. Betul. Oke. Ini aku kaget tiba-tiba langsung. Unmute. Oke, selamat Mbak Ida. Berharap dapat tong komposnya karena mau praktikum sama anak-anak. Pas kebetulan banget sih. Saya bersyukur banget ketemu sama Cidevi karena memang ini pas banget lagi keterampilan pengolahan limbah bahan keras dan juga lunak, termasuk juga kulit-kulit ini, Ci. Oke. Yeay. Karena jadi ibu ini kan masak semua, jadi pasti punya bahan yang terbaik. Oke, satu pertanyaan lagi, Cidevi. Terima kasih, Ci. Sama-sama, Mbak Ida. Satu pertanyaan lagi. Oh, dari saya ya, satu pertanyaan lagi. Boleh. Kenapa kita nggak menggunakan gula pasir? Nah, itu. Sebentar ya. Ingat-ingat dulu pertanyaannya, kenapa nggak boleh pakai gula pasir? Nah, silakan dijawab. Minimal 2 ya, syaratnya minimal 2. Kenapa nggak pakai gula pasir? Oke. Aduh loh, ini ada tiba-tiba di tengah jawaban ada yang bertanya. Ini aku sampaikan dulu deh pertanyaannya dari Miss Cila. Kalau buat tong kompos sendiri di rumah, adakah syaratnya? Apa tuh, Ci? Gimana kalau buat tong kompos? Kalau bikin tong kompos sendiri di rumah? Kalau konvensional, biasanya pakai tanah digali aja atau pakai pot terus diuruk-uruk aja. Kalau yang konvensional. Kalau yang pakai tong, kita harus bisa mengadakan satu aliran pembuangan atau aliran panen dan ada keranjang penyekatnya. Oh, oke. Itu semoga terjawab ya. Nah, kita langsung balik ke pertanyaan tadi. Kenapa nggak boleh pakai gula putih? Tadi syarat jawabnya harus minimal ada 2. Ini aku lihat jawabnya betul karena ada zat penggumpal, ya Ci ya. Tapi masih pada jawabnya cuma 1. Aku cari yang 2 jawaban. Cari yang 2 langsung. Ada pemutih dan zat anti gumpal. Betul, Ci? Betul. Yeay, selamat Mbak Irvi.
Oke, jadi kita udah dapat 7 pemenang. Gimana dengan 3 pemenangnya? Nah, tadi kan aku udah sempat kasih tahu nih di awal ya kan. Kakak admin di chat juga udah kasih tahu buat posting keseruan kita hari ini di Instagram. Tag @kebun.devi dan @kukpet_id. Jadi nanti 3 orang pemenangnya lagi yang buat mendapatkan tong kompos ini adalah dilihat dari postingan teman-teman hari ini. Nah, buat yang belum posting hari ini boleh, mumpung kakak admin belum patroli, siapa aja yang udah posting ya kan? Posting di Instagram story keseruan hari ini, boleh tentang kegiatan, terus abis itu share tentang apa ilmu yang didapat hari ini, pokoknya posting apapun keseruannya hari ini, dan nanti pengumumannya buat teman-teman yang menang bakal langsung di DM sama Instagram @kukpet_id. Jadi kalau ada yang tidak mendapatkan DM, mohon maaf, berarti perlu ada kesempatan lain buat dapat hadiah dari Kukpet ya, gitu. Nah, Cidevi, nggak terasa kita sudah mau sampai di penghujung acara. Ya ampun, seru banget deh hari ini. Iya, jam berapa? Udah 16.31. Nggak berasa ya? Iya, bener. Cidevi, ada yang mau disampaikan lagi nggak tentang proses pembuatan ekoenzim di rumah? Teman-teman atau ibu-ibu, yang pastinya kita dalam satu komunitas wadah Kukpet ini kan kita masak. Nah, manfaat dari bahan itu kita ambil, kita manfaatkan, yang sisanya kita buang ya, kita kembalikan ke lingkungan ya. Nah, itu baru kita oke. Betul. Itu pesan saya. Oke. Ya, karena penting banget ya, Ci, kita buat bikin sebagai ibu rumah tangga tuh punya perencanaan dapur ya, sedari awal kita belanja sampai merencanakan bagaimana kita mengolah si sisa dapur ini gitu kan. Memang nggak ada salahnya juga sih kalau kita mau langsung buang ke tempat sampah gitu kan. Tapi ternyata Cidevi aja tadi bilang sudah mulai bikin ekoenzim dari 6 tahun yang lalu, dan ternyata bisa jadi ada penghasilan tambahan loh teman-teman ya kan. Jadi nanti mungkin takutnya aku juga ke-skip ada pertanyaan teman-teman yang belum terbacakan, nanti mungkin bisa DM langsung ya ke Cidevi ya. Boleh ke kebun.devi yang mau lanjutin, mungkin seminggu lagi ada perubahan apa di ekoenzimnya, gimana, tinggal foto terus tanyain ini gagal enggak, ini lanjut enggak, terus yang mau buat lagi tambah asik, pasti kita buat bareng-bareng lagi. Betul. Itu nah nanti juga harus bikin ya. Iya, nanti aku bikin juga, aku posting di IG tag Cidevi. Nanti aku di teror nih kalau nggak praktek gitu. Nanti teman-teman juga kayaknya seru deh kalau misalnya kan ini kan sampai 3 bulan ya baru panen gitu. Nanti update dong progresnya ya Cidevi ya. Nanti ke Cidevi juga biar Cidevi tahu hasil ekoenzim yang teman-teman bikin gitu. Gitu. Kalau ada yang Surabaya deket-deket sini, mampir, daun kari di rumahku siap dipetik. Wow. Dan daun kari yang Surabaya yuk. Iya boleh, monggo silakan mampir ke rumahnya Cidevi atau janjian gitu kan, Ci mau minta daun kari gitu. Baik, terima kasih banyak Cidevi atas sharing-sharingnya hari ini. Kita dapat banyak banget ilmu tentang ekoenzim dan gimana cara pemanfaatan pengolahan sisa dapur, yang mana ini dekat banget kan tentang sama kebiasaan kita di rumah, perempuan-perempuan yang suka masak gitu kan. Semoga di kelas hari ini juga bisa menambah inspirasi teman-teman di dapur dalam bikin perencanaan dapur, perencanaan pengolahan sampah sisa dapur gitu kan. Semoga yang ikut praktek hari ini ekoenzimnya berhasil, dan yang belum praktek bisa segera praktek supaya bisa ilmu yang didapatkan hari ini bisa terasa manfaatnya gitu. Nah, sebelum kelas ditutup kita foto bareng dulu yuk teman-teman yuk.
nyalain dulu videonya. Iya betul, dibuka kameranya. Buat yang praktek bisa sambil tunjukin apa namanya hasil prakteknya. Oke, pelan-pelan sudah mulai nyala. Oke, ini di layarku ada 3 halaman. Jadi teman-teman senyumnya 3 kali. Oke, siap ya, aku foto ya. 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Mungkin sebelum menutup acara hari ini, aku mau kasih 2 pengumuman. Yang pertama buat mungkin teman-teman di sini ada yang belum tergabung di komunitas Cookpad. Nanti kalau mau bergabung di komunitas Cookpad, bisa langsung gabung. Nanti kakak admin di chat bakal kirimin link untuk bergabung ke dalam komunitas. Kenapa sih kok perlu gabung di komunitas? Karena nanti di komunitas Cookpad itu teman-teman bisa ketemu lebih banyak lagi para kreator dapur ya kan, buat apalagi yang hari ini sudah praktek bisa langsung ngobrol-ngobrol juga. Terus nanti bisa dapat, siapa tahu ada yang tinggal di satu kota bisa ketemu bareng deh gitu kan. Biasanya tuh kalau ada yang ketemu bareng tuh suka ada yang tiba-tiba ngajakin masak bareng gitu kan di dapurnya. Kemudian pengumuman yang kedua, nah hari ini kan kita sudah praktek bikin ekoenzim. Nah seperti biasa di hari Senin ada program postbar, posting resep bareng di Cookpad. Mama Cookpad nanti sebentar lagi juga bakal kirim pengumumannya. Temanya minggu ini adalah bikin olahan serba-serbi dari aneka bahan yang ada di dapur teman-teman, tapi ditambahkan 1 tips nih gitu kan. Misal 1 tips gimana cara mengolah sisa dapur dari bahan yang teman-teman pakai. Misalnya hari ini kita teman-teman ada yang mau posting bikin puding jeruk gitu. Nah, itu kan ada kulit jeruk tuh. Nanti teman-teman mungkin bisa sharing. Kulit jeruk ternyata bisa bermanfaat untuk bikin ekoenzim loh gitu kan. Nanti sharing deh tentang kegiatan kita di hari ini gitu. Oh, satu lagi. Pengumuman yang tidak boleh terlewatkan juga buat teman-teman yang mungkin sudah tahu atau belum kenalan. Jadi di Cookpad itu ada program Golden Apron. Jadi di program ini teman-teman itu akan diajak untuk bersama-sama kita belajar konsisten untuk menulis resep sepanjang tahun selama 1 tahun gitu kan. Dan nanti pada akhir programnya teman-teman bakal mendapatkan apron spesial dari Cookpad. Nah, buat yang belum kenalan apa itu Golden Apron gitu kan, nanti bisa baca pengumuman lengkapnya di kolom komentar yang akan di-share sama kakak admin gitu kan. Ini seru banget loh teman-teman gitu kan. Jadi nanti selama 1 tahun bukan cuma diajak posting resep bareng, tapi juga bakal banyak kegiatan-kegiatan seru yang bisa teman-teman ikutin bareng pejuang Golden Apron lainnya. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi aku ucapkan buat Cidevi, buat teman-teman yang sudah hadir hari ini, buat yang sudah bertanya, sudah ikutan praktek. Aku mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata atau pertanyaan yang belum tersampaikan. Nanti mungkin kita bisa lanjut di grup Telegram ya, gitu kan. Nanti teman-teman kalau ada yang masih mau bertanya bisa sampaikan di grup Telegram, nanti aku bisa bantu tanyakan ke Cidevi, atau kalau mau langsung bertanya ke Cidevi juga bisa langsung DM Cidevi di Instagram @kebun.devi, kebun.devi gitu. Oke, terima kasih banyak semuanya. Selamat sore, selamat beristirahat. Terima kasih banyak Cidevi. Bye. Terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih banyak, Cidevi. Terima kasih, Dian.
Hai, selamat pagi. Hari ini adalah hari kemerdekaan. Saya mengajak kita untuk merdeka dari sampah, terutama sampah di rumah kita sendiri itu sudah banyak. Dan kita akan masak, kita akan makan buah. Nah, kulit dan sisa-sisanya kan menjadi sampah. Kita harus bisa mengolahnya sendiri dan dikembalikan ke alam lingkungan ini sendiri. Mari kita lihat satu persatu nih, contohnya ya. Ini sampah-sampah dapur saya, ada kulit buah, ada kulit ini kebetulan ada bawang, juga ada sisa sayur juga. Kemana kita mengaturnya? Ada yang namanya kompos bag. Kompos bag ini untuk daun-daun kering aja, karena panennya cuma bisa panen padat saja, tidak bisa panen cairan. Biasanya dari kebun-kebun ada daun kering masuk gitu ya. Yang masuk daun-daun kering. Kemudian yang kedua, kita punya yang namanya ekoenzim. Nih, deketin aja. Ekoenzim ini kebanyakan adalah cacahan dari kulit-kulit buah. Kulit-kulit buah, kemudian kita kasih gula merah. 1 liter 300 gram kulit buah dan 100 gram gula merah. Kita diamkan sampai 3 bulan. Dan dia akan jadi cairan yang namanya ekoenzim. Itu bagus untuk lingkungan, untuk kebersihan, bahkan untuk pupuk dan enzim untuk tanaman kita. Semuanya akan kembali ke alam dan bagus sekali. Kemudian kita lanjut untuk sampah yang diolah jadi tong kompos. Ya. Selanjutnya adalah tong kompos. Tong kompos itu mirip sih dengan kompos bag, cuman bisa diisi sayur-sayuran dan kulit buah yang masih relatif lebih basah daripada daun kering kan, sehingga bisa menghasilkan kompos cair. Dari mana menghasilkannya? Dari keran yang di sini kita tampung. Kemudian lama-kelamaan juga akan penuh kan. Nah, penuh seperti ini lama-kelamaan juga akan menjadi kompos padat. Tapi lama sekali, mungkin 5 bulanan gitu ya. Jadi kita sudah bisa membuat kompos cair, pupuk padat. Asik banget. Semua dari sampah. Jadi kita merdeka dari sampah. Bukan menjadi sampah lagi, tapi sudah bermanfaat menjadi pupuk. Asik kan? Daripada kita buang sia-sia, akhirnya menumpuk dan bikin kota kita jadi kotor. Sebaiknya tiap rumah bisa mengolah sendiri dengan gampang, akhirnya menjadi bermanfaat. Gitu. Kemudian nih, yang banyak pula di rumah ada kulit telur dan ampas kopi ataupun ampas teh. Nah, keduanya ini sangat bermanfaat untuk lingkungan. Bisa dimasukkan kompos sih, dua-duanya bisa. Untuk tabur langsung juga bisa. Nih, ini adalah penetral untuk media tanam kita. Jadi manfaatnya dari alam kembali ke alam itu sudah pasti benar dan pasti bermanfaat gitu ya. Seperti yang di depan itu saya juga ada kotoran kelinci, itu saya manfaatkan kembali ke tanaman. Jadi di kebun saya ini juga ekosistem. Semua kembali ke alamnya. Ada kolam, ada kelinci, itu saya kembalikan, saya putar kembali. Next, dengan berkompos, dengan tong kompos atau kompos bag plus ekoenzim, kita sudah membantu menjaga lingkungan ini dan mengembalikan manfaat yang kita dapat. Kita mengembalikan manfaat untuk alamnya lagi. Kita hidup berkesinambungan, sustainable life, sustainable garden. Kita mandiri, kita menjaga lingkungan dan mencintai Indonesia ini. Terima kasih. Kita coba panen untuk menghasilkan pupuk cairnya seperti ini. Dan setiap minggu saya panen dan mendapatkan sedikit demi sedikit. Kemudian didiamkan, nanti ada caranya. Nah, ini adalah sudah berupa pupuk, bisa untuk memupuk tanaman di lingkungan kita. Jadi hijau kayak gini.
Air kolam juga bisa untuk menyiram. Untuk kotoran kelinci kita kumpulkan, kemudian disemprot EM4, kemudian jadilah pupuk. Bisa dipupukkan langsung juga bisa. Sedikit gitu aja. Ini banyak kelincinya karena di sana masih banyak. Aplikasi dari EcoEnzyme bisa juga untuk spray udara atau spray tanaman di kebun kita. 1 liter cuman 1-2 mili aja ya. Dan spray kan di lingkungan atau di tanaman semuanya gitu. Oke. Ini EcoEnzyme-nya. 1 liter banding 300 banding 100 gram gula. Ada rumusnya sendiri, ntar lihat. Ini waktunya buka, deketin. Gasnya keluar.